Oke, apa sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah benar, Pak. Oke, sudah. Oke ya, materinya ini kita mulai dengan mempelajari bagaimana instruksi dikerjakan. Nah, dalam hal ini kita akan melihatnya dari sudut pandang pemrogram, ya, sehingga kita akan melihat kembali bagian-bagian yang nanti terkait di dalam pelaksanaan instruksi. Nah, terutama adalah di dalam CPU sendiri yang nanti terkait dengan memori dan mungkin I/O. Nah, bagaimana tahap dasarnya kita sebut dengan siklus instruksi. Jadi instruksi adalah bagaimana instruksi dikerjakan pada tataran, pada level hardware. Nah, instruksi itu kan beberapa instruksi akan membentuk program, atau sebenarnya yang dikerjakan itu program, tapi dari program itu kalau kita balik berisi instruksi-instruksi, ya, delta instruksi yang nanti akan menghasilkan suatu hasil sesuai dengan algoritma yang dibuat oleh programmer, tentu saja seperti itu ya. Nah, dalam pelaksanaan instruksi itu terkait antara CPU atau prosesor dengan memori dan mungkin I/O. Nah, semuanya itu baik nanti di dalam CPU atau di dalam atau kaitannya dengan memori akan membentuk suatu tahapan ya. Tahapan itu berisi langkah-langkah dasar dari satu bagian ke bagian lain yang untuk suatu aliran instruksi atau aliran data yang sudah kita jelaskan yang lalu, namanya data path ya. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian dalam komputer kita tahu ada kemampuan ya yang dimiliki oleh sistem, yaitu bisa menjalankan multi program ya. Kenapa program banyak bisa dijalankan secara seolah-olah paralel, seolah bersamaan. Jadi setiap saat tertentu, saat ini saya menjalankan Zoom, gitu ya, program Zoom, kemudian ini program PowerPoint ya untuk menampilkan presentasi ini, kemudian masih ada program-program yang lain. Nah, jadi sebetulnya ada banyak program yang running dalam tanda kutip yang jalan pada saat yang bersamaan. Nah, salah satu mekanisme yang digunakan untuk bisa memungkinkan banyak program jalan bersamaan itu adalah adanya fasilitas yang namanya interupsi ya. Interupsi ini interrupts ya. Ini. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, kemudian kaitannya dengan data path tadi itu, maka bagaimana interkoneksi antara prosesor, memori dan I/O sistem busnya. Nah, ini studi kasus contoh saja bus yang sampai sekarang masih dipakai di PC ya, di PC Intel atau PC yang umumnya kita gunakan namanya PCI bus PCI. Oke ya. Jadi pada tataran hardware, kalau kita melihat secara level ya, pada level ISA ini ya, pada level pelaksanaan instruksi, pada level instruksi yang kita sebut instruksi mesin, tapi sebenarnya belum mesin ya, tapi itu adalah instruksi yang binary code atau instruksi dalam bentuk assembly code atau binary code. Maka pada tataran atau pada level ini kita melihat ada 3 unit utama yang terlibat dalam pelaksanaan instruksi. Utamanya adalah CPU atau prosesor. Di dalamnya ada unit-unit pelaksana yang nanti akan melaksanakan instruksi. Kemudian ada memori, sumber dari instruksi yang harus dibaca karena arsitektur dari sistem menggunakan konsep stored program komputer. Jadi seluruh instruksi yang akan dijalankan harus tersimpan dulu di dalam main memori utama. Jadi fungsi dari memori utama adalah untuk menyimpan program dan juga data yang sedang dikerjakan, ya, sedang dikerjakan harus tersimpan.
Kalau tidak sedang dikerjakan ya nggak perlu, bisa disimpan di storage, di hard disk gitu ya, sebagai file. Tapi pada saat dijalankan maka ada proses namanya loading. Kita pilih programnya, klik-klik gitu ya, maka tugas dari sistem operasi nanti akan melakukan loading, penempatan ya, penempatan program di dalam main memory di area tertentu yang sudah diatur ya, diatur sistem operasi di mana saja nanti harus ditempatkan. Nah setelah nanti di load, maka nanti instruksi pertama dari program tadi akan dikerjakan berturutan sampai instruksi terakhir. Tentu saja dalam pelaksanaan itu mungkin terkait dengan data, mungkin baca instruksi, nanti harus mengambil data, diolah dan seterusnya. Ya. Mungkin pada saat-saat instruksi tertentu juga akan memerlukan data secara langsung. Mungkin kalau programnya itu interaktif maka bisa jadi nanti ada permintaan data dari keyboard misalkan gitu ya. Jadi kemudian lalu user harus masukkan dari I/O, jadi terkait dengan pelaksanaan dari instruksi saat itu. Nah, atau mungkin programnya menampilkan ke layar monitor, berarti juga ke I/O, menampilkan sementara hasil ke layar monitor. Jadi ini kaitan erat antara 3 unit CPU, memori I/O, dalam hal ini memori to main memory, dan I/O dalam hal ini adalah I/O modul, karena nanti kita akan lanjutkan I/O juga nanti berhierarki, ada kendalinya, ada alatnya dan seterusnya. Nah, sebetulnya semuanya ini baik internal maupun nanti bagaimana eksternal lalu juga bekerja itu semuanya dikendalikan oleh control unit yang sudah dijelaskan yang lalu ya. Jadi ini control unit adalah central control, central kendali yang mengendalikan seluruh aktivitas dalam sistem yang itu baik di dalam CPU maupun di luar CPU, yaitu misalkan ke memori dia harus memberikan sinyal kendali, misalkan contoh membaca, ya, menulis, ya, juga ke I/O semacam itu. Nah, ini tentu saja kalau kita ingin mempelajari sampai level ini ya kita harus tahu isinya ya. Nah tentu saja karena CPU itu bervariasi mereknya dan seterusnya, ada Intel, ada Motorola, ada ARM gitu ya, ada MIPS dan seterusnya. Nah itu maka susah kalau kita akan mempelajari masing-masing ya. Maka sebetulnya semuanya punya common atau punya kesamaan ya, di dalam CPU itu apa isinya ya. Jadi dalam CPU itu isinya ada register-register, kemudian ada ALU. Register dibagi dua, ada register yang terkait dengan pelaksanaan operasi untuk mengatur aliran operasinya. Kemudian ada register yang bisa digunakan oleh pengguna, biasanya namanya general purpose register. Ya, jadi ada general purpose register, ada sistem register, kemudian bagian pengolahnya namanya ALU, ya, atau execution unit, unit eksekusi, atau biasanya kita sebut dengan ALU, arithmetic and logic unit, karena operasinya ya operasi aritmatika dan logika, sehingga kata lain dari execution unit adalah ALU atau ALU ya, ALU ini ya. Nah kemudian register general purpose itu nanti akan dipakai oleh pemrogram pada saat mengolah datanya. Nah, kan salah satunya akan menggunakan register general purpose. Nah, contohnya di sini ditambahkan ada register nama generiknya itu akumulator ya. Akumulator ini nama generik dari arsitektur CPU atau arsitektur prosesor. Nah, nama patennya ya tergantung prosesornya. Nanti di Intel ada namanya register AX menggunakan menggunakan simbol A, B, C, namanya AX, BX, CX, DX. Ada 4 register general purpose yang bisa digunakan. Ada yang terkait dengan ini juga ada yang lebarnya nanti sesuai dengan kemampuan prosesornya yang dimiliki. Ada yang namanya panjangnya register nanti 16 bit atau cuma 8 bit, 16 bit, 32. Nah itu yang terkait dengan namanya prosesor N bit ya, jadi prosesor 8 bit berarti nanti
general purpose registernya dalam olah data itu hanya mampu memiliki panjang sebesar 8 bit. Nah, kalau 8 bit, kalau itu data numerik hanya bisa mengolah, kalau itu biner dalam bentuk biner murni hanya bisa mengolah 0 sampai 255, itu 8 bit dia. Selebihnya nggak bisa dia. Nah, karena itu ditambah lagi kemampuannya, dibesarkan menjadi 16 bit. Nah, kalau 16 bit, kalau secara data numerik nanti bisa 2 pangkat 16 minus 1 maksimumnya, yaitu nanti 0 sampai 64 kilo minus 1 ya. Itu 64 2 pangkat 16 maksimumnya ya. Dan seterusnya. Nah, jadi ini artinya semakin besar data yang mau diolah, maka harus memiliki kemampuan menyimpan yang besar pula. Nah, sehingga kita tahu sekarang misalkan prosesor itu kan sudah 64 bit, itu artinya bisa mengolah data kalau secara numerik sebesar ya. Artinya sekali mengolah, dia sekali mengolah. Nah, tapi ya, kalau mungkin kita flashback ke belakang, dulu itu komputer cuma 16 bit, kok bisa mengolah data yang besar sekali, yang ordernya jutaan miliaran, itu kan melebihi dari 16 kilo, 16 ribu. Nah, gimana caranya? Nah, itu semuanya nanti kalau hardware-nya itu ternyata terbatas, maka dari software bisa dicari cara bagaimana menggunakan resource yang terbatas bisa mengolah data yang melebihi dari kapasitas yang terbatasnya. Itu prinsipnya begitu. Ya, jadi kalau hardware-nya terbatas, maka nanti akan dilakukan secara software, gitu ya, software gitu. Nah, contohnya adalah adanya namanya bilangan titik mengambang, floating point unit, itu salah satunya itu ya. Jadi salah satunya karena keterbatasan dari hardware untuk menampung seluruhnya. Nah, data itu bisa masuk, maka dicari cara dengan cara namanya representasi. Jadi mengatakan atau merepresentasikan dengan format tertentu, dengan format itu punya arti tertentu, Jadi kaitannya dengan kemampuan pengolahan. Nah, register yang lain namanya register sistem. Ini register yang nanti terkait untuk mengatur bagaimana instruksi itu dikerjakan. Jadi ada namanya program counter. Ini register yang memandu, ya tentu saja dari arahan control unit. Ini nanti program counter istilahnya adalah berisi alamat yang harus dikerjakan. Jadi isunya, kalau ini isinya 1 berarti dia akan mengambil isi nomor 1. Kalau isinya 2 dan seterusnya. Maka ini cara mengatur pelaksanaan program, ya, karena program itu berisi beberapa instruksi, maka diatur dengan dikendalikan ada namanya program counter. Nah, nanti setelah itu dibaca akan ditempatkan di dalam CPU tempat khusus namanya instruction register IR. Ya. Nah, pada saat proses tadi membaca ke memori, menerima instruksinya atau datanya, nanti diperlukan semacam pintu gerbang. Ini juga lewat register, ada namanya memory address register. Ini tempat untuk mengirimkan alamat. Jadi kalau tadi mau membaca instruksi nomor 1, berarti nanti alamat 1 harus dikirimkan ke memori. Nah, itu lewat pemberitahunya lewat namanya MAR. Nah, MAR ini nanti tersambung dengan jalur yang berkaitan dengan alamat, namanya address bus atau jalur alamat ya. Nanti setelah diberikan instruksinya oleh memori untuk disalurkan ke CPU, maka nanti akan disalurkan lewat bus juga, tapi bagian yang namanya bus data. Jadi di sini ada 3 jenis ya, bus, ada bus alamat, bus data, dan bus kendali. Nah, jadi pada saat alamat dikirimkan ke memori, itu control unit akan mengirimkan perintah apa namanya baca. Nah, perintah baca akan dikirimkan dari prosesor atas perintah control unit itu melalui bus kendali. Jadi sini ada 3 jenis bus alamat, bus data, dan bus kendali. Nah, nanti lengkap, nanti akan diterima apa yang dibaca dari memori, terima di CPU lewat pintu register namanya MBR, Memory Buffer Register. Ya, Memory Buffer Register.
Nah, setelah itu karena itu ini instruksi maka akan disimpan di IR, instruction register. Nah, setelah di sini nanti baru dikodekan, ya, dikodekan oleh control unit untuk diketahui instruksinya apa. Nah, kalau instruksinya itu menambahkan, berarti nanti yang ditambahkan apa? Datanya selanjutnya di memori. Nah, begitu seterusnya. Jadi berlanjut ya. Jadi dari satu instruksi akan berlanjut. Setelah satu instruksi nanti selesai, lanjutan instruksi kedua dan seterusnya. Nah, itulah kita namakan dengan siklus ya, pelaksanaan program itu sebenarnya dasarnya adalah siklus pelaksanaan instruksi. Ya, siklus pelaksanaan instruksi. Jadi ada di dalam prosesor sendiri ini ada register-register utama, ada akumulator, ini register yang bisa dipakai oleh pengguna, program counter itu nanti dikendalikan oleh control unit, instruction register menampung sementara instruksi yang akan dilaksanakan, ini tempat untuk melewatkan alamat, MBR tempat untuk menampung instruksi yang dibaca atau juga data, atau juga sebaliknya nanti kalau itu mau menulis data ke memori juga lewat MBR. Jadi ini MBR data itu bolak-balik ya. Kalau alamat hanya searah dari CPU ke luar, ke memori atau ke I/O. Kalau data itu data bisa dari CPU keluar atau dari luar masuk ke dalam, ini lewat memori buffer register ya. Nah, kalau itu I/O serupa, jadi nanti juga alamatnya dikirimkan ke I/O, alamat I/O juga datanya nanti juga akan diterima ke I/O. Ada ini contohnya yang membedakan antara struktur I/O di dalam sistem dengan memori dibedakan, sehingga secara akses itu akses I/O dan akses memori itu menggunakan instruksi yang berbeda. Ada sistem, ada prosesor yang harus sudah saya singgung, menganggap memori dan atau memperlakukan memori dan I/O satu kesatuan, sehingga alamatnya ya bisa ke memori, bisa ke I/O, sehingga ini nggak perlu ada register sendiri gitu ya. Nah, ini penjelasan secara umumnya ya. Oke, dari apa yang saya jelaskan tadi, maka tadi strukturnya sudah saya jelaskan, mungkin bisa diteruskan dengan siklusnya. Ya, siklusnya. Jadi siklusnya adalah kalau kita lihat dasar pelaksananya itu terdiri dari 3 siklus dasar, yaitu membaca instruksi dari memori tadi ya, memori, kemudian setelah dibaca masuk ke prosesor akan diketahui memorinya apa, itu dikodekan. Dalam hal ini yang punya peranan fungsi utama adalah control unit atau unit kendali yang akan mengetahui instruksinya apa, kemudian setelah itu dilaksanakan juga akan dipandu oleh control unit. Jadi baik membaca instruksi awalnya, kemudian nanti mengetahui instruksinya apa, kemudian melaksanakan instruksinya dilaksanakan, itu semuanya juga dikendalikan atau dikendalikan, dipandu satu persatu oleh control unit. Maka sebenarnya yang sudah saya beri istilah yang lulus sebenarnya ya dirijennya komputer itu ya control unit ya, dirijennya ya, komandonya, manajernya dan ya itu adalah control unit. Oke, ya jadi ini terjemahannya tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama akan membaca instruksi dari memori yang ditunjuk oleh program counter, namanya fetch ini ya. Jadi namanya tahap 1 atau step 1 namanya fetch cycle, siklus fetch. Hasilnya apa? Instruksinya tersimpan di instruction register. Kemudian pada saat fetch tadi otomatis, karena ini untuk mengefisienkan cara kerja, maka otomatis pada saat membaca itu otomatis yang menunjuk pembaca dinaikkan 1. Jadi program counter, jadi konsep dasarnya program itu adalah sekuensial, dikerjakan berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 selesai yang ini. Nah, di dalam program tentu saja tidak semuanya sekuensial seperti itu. Misalkan programnya sederhana, baca data A, baca data B, tambahkan A dengan B, kemudian
simpan hasilnya ke C, kemudian tampilkan. Nah itu kan sekuensial. Jadi sebenarnya dasar program itu seperti itu, tapi tidak semua masalah itu kan sederhana begitu. Tapi ada masalah yang ternyata rumit. Nah maka disediakan cara bagaimana supaya bisa ada looping, ya apa namanya, mengulang-ulang, bisa mengecek dan seterusnya. Nah itu pengembangan dari langkah yang dasar ini. Nah, maka langkah dasarnya itu tetap program counter pada saat awal setelah membaca program counter dinaikkan 1, ya, untuk menunjuk ke instruksi. Jadi kalau instruksi 1 nomor 1 sudah dibaca, otomatis menunjuk kedua, sehingga nanti instruksi 1 selesai dikerjakan, otomatis membaca nomor 2 gitu. Nah, jadi ini seperti itu, ya, yang dikerjakan secara hardware seluruhnya seperti itu. Nah, setelah instruksi pertama itu siap dikerjakan, ada di dalam prosesor, maka itu akan diproses instruksinya. Pertama diketahui dulu instruksinya itu instruksi apa. Ya, jadi di sini biasanya kita sebut dengan pada level arsitektur instruksi ISA, level ISA itu salah satunya beberapa parameter di dalam ISA itu. Pertama ada jenis instruksi, ya. Kemudian nanti ada format instruksi, ya. Kemudian nanti ada bagaimana desain dari instruksi itu pada level ISA, ya. Nah ini salah satunya pada saat instruksi itu sudah dibaca, maka akan dikodekan oleh control unit. Jadi ya diketahui instruksinya apa, oh instruksinya membaca, maka nanti komen-komen atau sinyal berikutnya akan dihasilkan oleh control unit untuk memandu pembacaan. Atau ternyata jenis instruksinya adalah pengolahan. Pengolahannya apa? Pengolahan aritmatika, pengolahan logika dan seterusnya. Atau ternyata instruksinya itu adalah instruksi yang memeriksa atau mengecek atau membandingkan. Nah, begitu ya. Jadi ini ada instruction type. Di sini ada data processing, pengolahan data. Kemudian ada data movement, ya, yang sudah kita pelajari yang lalu. Dasarnya sebenarnya itu ya, ada processing, ada movement, ada saving yang menyimpan, ya, dan ada controlling. Ya, controlling itu salah satunya itu mengendalikan apakah nanti instruksinya harus berulang dan seterusnya, gitu ya. Instruction type ini, ya, tipe instruksi. Nah, setelah nanti instruksinya tahu, kemudian nanti juga akan ditentukan. Instruksi itu perlu data tidak? Kalau nanti instruksinya itu menambahkan, maka tentu saja perlu yang datanya ditambahkan apa. Nah, maka berikutnya nanti pada saat setelah didekode tahu jenis instruksinya, maka harus diketahui datanya di mana yang akan diproses, apakah di memori atau sudah ada di register. Ini maka nanti ada tahapan fetch word atau fetch data. Nah, jadi pertama itu fetch instruction tadi, kemudian pada saat decode, ya ini nanti terjemahannya banyak, bisa istilahnya bisa dijabarkan macam-macam ya. Nah, tapi semuanya itu pada saat setelah decode baru tahu apakah harus baca data atau tidak dan seterusnya, ya. Nah, setelah nanti tahu dan datanya siap baru bisa dikerjakan. Nah, kalau misalkan harus jenis-jenisnya menambahkan, pengolahan penambahan, maka nanti harus disiapkan dulu dua data yang mau ditambahkan. Mungkin data satu sudah ada di prosesor, data yang kedua harus dibaca dulu. Nah, berarti kan harus baca, ya. Jadi jika diperlukan maka ini nanti perlu baca dulu, yaitu baca data dari memori yang akan dilaksanakan, dioperasikan, ya. Jadi lalu baru bisa dioperasikan atau dieksekusi kalau datanya sudah siap. Jadi sebenarnya ya, apapun prosesornya, apapun CPU-nya punya langkah dasar yang seperti ini. Nah, variasinya memang lalu tergantung nanti implementasi dari masing-masing gitu ya. Tapi semuanya punya dasar pelaksanaan seperti ini. Mungkin ada yang memberi penjelasan cuma 2 siklus, ya, cuma fetch dan execute, baca laksanakan. Nah, jadi kalau 2 siklus berarti fetch itu
kemudian decode dan execute itu menjadi satu kesatuan. Jadi fetch itu menyiapkan instruksinya, kemudian setelah siap instruksinya diolah, itu artinya dimengerti kemudian dilaksanakan gitu ya. Itu apa namanya, kalau dua siklus ya, biasanya kalau dua siklus itu diberi istilah cuma fetch dan execute. Tapi kalau mau dibuat 3 siklus namanya fetch, decode, execute. Ini lebih eksplisit ya, jadi ada proses mengecek dulu atau memeriksa atau mengetahui apa yang dibaca. Oke ya gitu ya, ini ya, siklus dasarnya ya. Nah, untuk memahami ini diambilkan dari bukunya Stalling. Ini adalah contohnya. Oke, ini tadi kelewatan. Ini setelah satu instruksi dikerjakan maka otomatis akan kembali ke step 1 ya. Jadi ini looping terus. Prosesor itu kerjanya cuma fetch, decode, execute gitu terus ya. Nah, dia akan mengikuti yang dibaca mana tergantung isinya program counter. Kalau secara normal tadi instruksinya berurut 1, 2, 3. Tapi misalkan kok harus balik. Nah, nanti jenis instruksinya itu ada instruksi yang nanti membandingkan, kemudian menghasilkan pembandingan yang kalau benar, maka nanti harus mengulang lagi instruksi yang nomor atau harus loncat ke jauh. Maka eksekusi yang dilakukan di sini itu nanti akan mengganti isinya program counter. Ya, jadi misalkan ternyata instruksinya itu nanti harus setelah dikerjakan komparasinya atau bandingan datanya, misalkan harus lompat ke jauh, misalkan ke instruksi nomor 15, pada saat itu pada instruksi nomor 5 ya, lompat ke jauh ke instruksi nomor 15, maka artinya isi program counter yang saat itu kalau mengerjakan 5 berarti kan menuju ke 6, berarti isinya 6. Kalau langsung berarti dia mengerjakan ke 6. Tapi karena di dalam processing instruksinya itu ternyata harus lompat ke 15, maka eksekusinya di sini akan mengubah isinya program counter menjadi tujuan dari lompatan tadi ke 15, sehingga pada saat jam atau pada saat kembali lagi ke fetch itu isinya bukan 6 tapi isinya menjadi 15. Jadi artinya lalu instruksi yang dikerjakan itu adalah instruksi yang branch atau jam atau lompatnya gitu, semacam itu ya. Lompatnya bisa ke jauh ke depan atau balik ke awal ya. Jadi kalau balik ke awal nanti bisa menjadi loop ya, berulang-ulang gitu. Ya, jadi sebenarnya secara hardware sendiri nggak tahu dia kerjakan tuh apakah itu programnya lurus atau lompat-lompat, dan nggak ngerti. Pokoknya secara hardware tahunya secara prinsip dia baca, kodekan, laksanakan gitu aja ya, begitu. Oke gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang tidak jelas nanti langsung tanya saja ya. Oke, untuk menjelaskan itu, ini gambaran untuk jelasnya. Kalau sudah jelas, tidak perlu dicontohkan, tapi ya saya contohkan, kemudian nanti diperdalam ya. Jadi ini saya ambil contohnya dari Stalling. Jadi misalkan programnya sederhana, cuma program penambahan gitu ya. Nah, ini kan notasi matematik biasa gitu ya, notasi pada level kita, level language ya. Jadi kita ingin menambahkan 2 data, kemudian kita simpan. Nah, secara simbolik matematik, misalkan data itu B dan C gitu ya. Nah, matematik itu kan simbolik sebenarnya. Jadi menggunakan simbol-simbol gitu ya. Nah, dalam pemrograman simbol ini kita namakan variabel gitu ya. Dalam pemrograman namanya variabel. Nah, ada tempat namanya B, tempat namanya C, isinya mau kita tambahkan, kemudian hasilnya disimpan lagi ke tempat C. Nah, dalam konteks hardware ini apa? Ini nanti adalah alamat memori ya. Jadi data tadi kan sudah saya perlihatkan itu dan ada di memori. Nah, memori itu apa? Ya nanti alamat ya, diakses berdasarkan address alamat. Maka nanti contohnya ini B ditempatkan di alamat 940. Nah, ini notasi, ini nampaknya ini kok kayak bilangan 940 ya. Jadi ini sebaiknya kita baca secara biner dalam notasi heksa. Kalau kita di hardware secara default itu ya, misalnya ini
kalau mau lengkap ini tambah belakangnya 16 atau hex gitu ya. Tapi ini karena default kita bicara pada level hardware, defaultnya penulisan angka-angka atau bilangan itu dalam hexa ya, dalam biner sebenarnya, tapi biner kan lalu panjang, maka kita tuliskan dalam hexa. Jadi ini kita bacanya 0940 hexa ya. Jadi ini alamat B, ini alamat C, ini alamat B, alamat C. Jadi ada data tersimpan di B, data tersimpan di C, kemudian kita tambahkan dan simpan lagi ke C, kemudian simpan lagi ke C. Nah, maka secara program gimana? Nah, tergantung nanti kita menggunakan prosesor apa yang sudah saya sebut lalu. Nanti harus kita mengikuti instruksi yang ada di sana. Nah, contohnya misalkan kita punya CPU yang sederhana, punya instruksi untuk mengerjakan suatu proses, itu dia instruksinya. Nah, ini juga saya singgung lagi adalah arsitektur dari instruksi. Salah satu arsitektur dari instruksi adalah jenis datanya ya. Jadi berapa banyak data yang bisa diolah pada satu instruksi. Contohnya ini cuma satu. Nah, ini namanya format instruksi satu address. Jadi ada jenis instruksi nanti ini. Jadi instruksi dalam level bahasa mesin yang sudah saya singgung ada namanya opcode, operation code, kode operasi, dan operan datanya. Nah, dari sisi arsitektur maka ini secara ketentuan boleh 1, boleh 2, boleh 3. Umumnya maksimum 3 gitu ya. Jadi kalau 3, saya bisa punya instruksi yang ini ada 3 variabel di sini. Misalkan contohnya penambahan. Nanti tambahkan A dengan B, simpan ke C, itu kan ada 3, A, B, C gitu ya. Tapi kalau ini misalkan ini contohnya ini ada 2 variabel saja yang kita pakai, tambahkan B dengan C, simpan lagi ke C gitu ya. Kan bisa saja. Artinya C yang lama berarti akan tertindas, akan teroverride ya, akan hilang. Berarti data C ini data yang temporer, tidak boleh data yang tetap, nanti kan tidak bisa dipakai lagi kan itu ya. Nah, mungkin yang B ini nggak boleh hilang karena nanti akan dipakai lagi. Nah, tergantung masuknya. Nah, maka contohnya begitu. Ini, nah kalau kita menggunakan subprosesor atau yang memiliki arsitektur seperti ini, arsitektur instruksinya adalah namanya arsitektur dengan one address instruction. Jadi instruksinya hanya memiliki satu address. Contohnya ini. Ya. Contohnya adalah maka kalau hanya punya instruksi satu address, gimana bisa menambahkan 2 padahal satu kali menambah itu butuh 2 data. Maka dalam arsitektur itu tadi sudah dicontohkan di depan ada general purpose register namanya akumulator. Nah, itulah harus programmer harus menyesuaikan. Ya, jadi programmer dalam level mesin ini harus tahu persis. Nah, inilah pentingnya ya. Jadi pentingnya dalam level sistem itu tahu hardware seperti ini. Ya, maka ini contohnya. Kalau kita mau memprogramnya ini, padahal CPU-nya hanya punya instruksi satu address, nah ini kita harus bisa melakukan ini. Caranya gimana? Kita harus baca dulu data pertama, simpan dulu di register sementara dalam prosesor, kemudian baca data kedua, baru bisa ditambahkan dengan yang pertama yang sudah disimpan. Nah ini, maka instruksinya contohnya disediakan instruksi adalah ini. Dengan mnemonik atau dengan singkatan instruksi LDA, ini load akumulator. Load akumulator dari mana? Dari data yang tersimpan di alamat B atau variabel B ya, alamat B gitu ya. Lalu setelah tersimpan di akumulator, nanti ke kanan saya jelaskan ya. Ini dulu, yang kiri dulu ya. Jadi ini maksudnya adalah load akumulator with data from B gitu. Kalau dibuat kalimat ini load akumulator with data from B, ya, from B. Kemudian yang kedua setelah ini B ada di dalam CPU dalam akumulator, tambahkan add with data from C gitu. Jadi tambahkan yang tadi sudah dibaca di dalam CPU telah ada di register akumulator, tambahkan dengan data yang ada di alamat C, alamat memori ya. Berarti untuk mengerjakan ini itu nanti harus dibaca dulu datanya dari C, kemudian ditambahkan dengan B. Nah, kok ini cuma satu? Kemana hasilnya? Ke akumulator lagi. Jadi ini karena satu alamat, maka data yang ditambahkan itu ini adalah destination-nya dan juga source-nya. Ya.
destination itu dari mananya, source-nya dan destination ya. Jadi dari mananya itu datanya dari mana, kemudian hasilnya kemana itu semuanya di sini. Oh sorry maaf. Ini untuk satu alamat destination-nya itu sudah ditentukan. Ya. Jadi ada destination tadi namanya akumulator. Ya, contohnya ini load from B tadi kan dari source-nya B, tapi destination-nya mana? Sudah ditentukan, yaitu implisit ya, tidak disebutkan di dalam instruksi ini, tapi secara arsitektur itu sudah difahami bahwa nanti data itu akan disimpan ke akumulator. Ini juga begitu. Hasil operasi destinasinya kemana? Hasilnya yaitu ke register namanya akumulator. Nah sehingga karena ini masih ada di internal, karena diminta untuk disimpan ke C kembali, maka harus ada instruksi untuk menyimpan kembali ke memori kembali. Nah ini kebalikannya, store from akumulator to C. Jadi simpan data yang hasil penambahan tadi dari akumulator simpan ke C. Nah ini yang diprogramkan oleh pemrogram level mesin dalam hal ini menggunakan bahasa assembly ini. Ya. Nah untuk bisa dikerjakan, maka pada level ISA itu ada kode biner, binary code. Nah, ini, misalkan nih kode binernya ini, ya. Nah, karena ini akan dikerjakan oleh control unit tadi, mengertinya kan yang biner. Ya. Nah, di sini juga ada dua bagian, yaitu pertama output dan yang kedua adalah operan. Outputnya ini misalkan 1 byte. Nah, ini juga terkait dengan yang merancang. Jadi yang merancang nanti boleh saja outputnya berapa. Outputnya itu kalau cuma 4 bit nanti hanya bisa punya 16 macam instruksi. Kalau outputnya itu berapa? 1 byte atau 8 bit berarti punya 64 macam instruksi dan seterusnya. Ini ya tergantung ya. Jadi ini perancangan ya. Maka contohnya ini outputnya cuma 1 byte, maka bukan 1 byte ini ya. Bukan 1 byte, ini outputnya cuma 4 bit kan gitu ya. 4 bit ini 4 bit, ini hexa. 1 byte itu berarti 2 digit, 19 itu 1 byte, 40 itu 1 byte ya. Jadi ini sekali baca ini 2 byte berarti 16 bit ya. Nah ini 1 itu adalah kode LDA, kemudian 5 itu kode add ya, 2 itu kode STA gitu ya. Itu kode binernya. Ini kalau binernya jadi 000 1 320 1 gitu ya. Kalau ini 0101 itu 5. Kalau ini 00102 gitu ya. Nah, berikutnya apa? Ini adalah operannya jadi ya. Jadi ini lalu ini terjemahan. Siapa yang menerjemahkan ini ke sini adalah dalam pemrograman kita kenal namanya assembler ya. Jadi dia akan dikodekan menjadi binary code itu oleh assembler. Nah, inilah yang siap dijalankan oleh mesin karena sudah dalam bentuk betul-betul mesin instruction. Sebenarnya yang namanya instruksi mesin yang ini ya. Nah ini. Tapi levelnya ini juga sudah kita singgung yang lalu. Oke. Nah ini untuk menjelaskan dalam arsitektur ISA itu kalau kita baca set instruksi pada suatu register maka akan dijelaskan maksud dari ini apa. Kalau tadi kan saya jelaskan dengan kalimat itu tidak efisien, maka paling efisien itu memang simbol matematik gitu ya. Ini simbol matematik. Nah, tapi untuk supaya ini jelas dari mana ke mana, itu maka menggunakan ini namanya simbol notasi transfer ya, notasi transfer dari sumber ke tujuan. Sumbernya apa, tujuannya mana. Ini istilahnya adalah penulisan seperti ini menggunakan notasi language atau bahasa RT, register transfer. Ini sebenarnya akumulator register. Memori juga itu kumpulan register. Jadi sebenarnya pengerjaan atau eksekusi instruksi itu adalah melewatkan isi dari satu register ke register yang lain. Prinsipnya itu, karena itu namanya data path yang melewatkan dari satu posisi ke posisi lain sampai akhirnya dihasilkan sesuatu. Ini simbolnya ini. Kalau ini hanya membaca ya berarti dari memori ini saya tuliskan M kecil, mungkin ada M besar, ini namanya
untuk menyatakan memori ya. Memori apa? Alamat 940. Jadi sebenarnya alamat itu indeks. Jadi kalau kita punya array itu kan 0 sampai 9 berarti itu ada 9 baris ya. Nah, itu maka ini seperti itu. Memori itu punya alamat dari 0 sampai maksimum. Nah, kita bisa simpulkan ini memori alamat. Jadi dari alamat ini dibawa atau disimpan ke akumulator. Nah, kemudian untuk instruksi berikutnya ini maksudnya adalah menambahkan dari alamat memori yang ada dalam instruksi ini tentu saja sudah setelah di assembly kemudian diketahui alamatnya, kemudian ini dipakai untuk datanya untuk dibaca dulu untuk ditambahkan dengan data yang sudah dibaca pertama kali tadi akumulator. Hasilnya disimpan kemana? Ke akumulator lagi. Yang ketiga kemudian disimpan ke memori kembali. Alamat mana? Alamat 941. Nah, kalau saya ganti ini A sama dengan B plus C berarti ini alamat yang beda. Ya mungkin ini 942, jadi nanti A-nya itu 2 atau 939, A-nya di 939. Jadi tidak masalah ya. Jadi ini yang penting setiap variabel itu punya associate, punya satu kesama identitas alamat tertentu ya. Ditempatkan di suatu alamat memori tertentu. Gitu ya. Jadi kalau sudah paham ini sebenarnya prosesor apa saja, merek apa saja, ya semuanya cara mengerjakannya secara konsep dasar seperti ini. Ya. Dan ini kita contohkan untuk yang simple dengan address 1. Kalau addressnya 2 gimana? Nah, misalkan contohnya Intel itu seperti itu. Di sini bisa langsung 2 data nanti. Add B, C. Nah, nanti berarti langsung bisa menambahkan 2 data, tapi ada keterbatasannya. Misalnya 2 data langsung di dalam instruksi ini umumnya 2 data itu tidak bisa semuanya dari memori. Jadi salah satunya nanti harus dari register. Karena itu Intel punya register 4 misalkan AX, BX, CX, DX. Maka yang bisa ditambahkan kalau di dalam register dalam prosesor bisa langsung misalkan tambahkan 2 buah register yang ada di dalam prosesor, tambahkan AX dengan BX, nanti add AX BX gitu ya, atau X BX CX, namanya registernya AX BX CX gitu ya. Nah, tapi kalau dengan memori nanti bisanya cuma add AX, memori, jadi memorinya cuma 1. Nah, misalkan add AX itu register, B, nah B itu nanti memori, nah itu bisa, nah semacam itu. Hasilnya nanti disimpan lagi otomatis di AX. Nah, yang 3 gimana? Nah, kalau 3 juga nanti bisa add ABC, gitu. Berarti itu 3 address namanya. Ya, 3 address. Tapi umumnya seperti sudah saya singgung dari penjelasan tadi, kalau itu semuanya memori, prosesornya akan sangat lambat karena harus membaca 3 kali memori, kemudian baru bisa mengolah, itu dihindari. Seluruh prosesor menghindari akses memori. Nah, karena itu Anda sudah dengar namanya RISC ya, Reduced Instruction Set Memory, Reduced Instruction Set Computer Architecture, RISC arsitektur gitu ya. Itu menghindari membaca banyak-banyak dari memori sehingga sebisa mungkin itu datanya semuanya di dalam prosesor sehingga ada dalam register itu sangat cepat ya karena sudah tersedia. Nah, maka pada arsitektur RISC itu biasanya registernya sangat banyak, register dalam internal prosesornya. Nah, kalau Intel itu hanya 4 misalkan, nah, maka register dalam prosesor RISC itu bisa ratusan, ya, bisa 512 dan seterusnya. Oke, ini ya penjelasan dasar langkah-langkahnya. Nah, ini dijelaskan dengan cara gimana kalau kita punya program ini dijalankan. Ya, tadi sudah saya awali bahwa program ini bisa dijalankan kalau ini disimpan di dalam memori utama. Jadi ini harus tersimpan dulu setelah di assembly, kemudian menjadi, kalau dalam PC kita namanya filenya exe ya. Jadi exe nanti isinya ini gitu ya. Exe isinya adalah kode-kode biner yang kita tampilkan kita nggak tahu. Nah, tapi mesin tahu. Nah, kalau kita load ke memori kemudian di run maka tahu gitu ya. Nah, ini yang loading siapa? Ya sistem operasi. Misalnya kita klik nanti kan akan di-load ya. Di-load ke memori, ditempatkan di mana? Tentu saja sistem operasi akan menempatkan di tempat yang available yang ada ya.
Kalau itu banyak program, maka nanti ada cara pengelolaan tersendiri oleh sistem operasi. Ini kita lihat satu aja ya. Jadi andaikan nanti ini di-load ke alamat 300. Jadi artinya program yang mau dijalankan ini pertama kali harus di-load ke memori dulu di alamat 300 misalkan gitu ya. Nah, maka secara view dari memori ya, kita lihat maka alamat 300 akan berisi instruksi akan dikerjakan. Iya. Oke, ya. Kok apa tadi echo. Oke, ini jadi 300, 301 terus 2. Jadi tadi sudah saya sebutkan kemampuan dari prosesor yang kita jalankan ini panjang satu isunya adalah 2 byte ya. 2 byte. Jadi ini adalah alamat word namanya ya. Jadi bukan alamat byte. Jadi ini alamat word ya. Jadi nanti ada di bahasa memori kita nanti akan mempelajari apa itu byte, apa itu word ya dan seterusnya ya. Ini alamat yang setiap alamat ditempati satu instruksi. Nah, tergantung panjang instruksi itu cuma 1 byte, nanti alamat berikutnya kan byte kedua. Tapi kalau satu instruksi panjangnya 2 byte, berarti instruksi berikutnya ini sebetulnya alamatnya secara byte demi byte ini ada alamat 2 sebetulnya gitu ya. Tapi ini dituliskan dalam alamat word ya. Jadi mungkin untuk sementara tidak pusing dulu, ini pokoknya ini urutan instruksinya ada di alamat 300, 301, terus 2 ya, alamat instruksinya gitu ya. Jadi alamat wordnya, karena ini semuanya ukurannya word. Nah, program code-nya juga nanti punya kemampuan menyimpan 1 word ya. Kalau ini cuma ditulis 300 ya, ya tidak apa, ini kemampuan lebar alamatnya bisa saja ini lebih lebar dari, kalau ini 300 ini cuma 12 bit. Kalau mau 16 bit berarti 0300. Jadi kalau program code-nya ini juga 16 bit berarti kan ini punya 0300. Oke, ya itu penjelasan detailnya. Tapi untuk tidak terlalu pusing dengan ini kok cuma 3 digit, ini 4 digit gitu ya. Oke, nah jadi setelah ini di-load di memori, yaitu memori, nah tadi sudah dijelaskan, maka instruksi yang akan dikerjakan itu yang ditunjuk oleh program counter. Sehingga kalau untuk mengerjakan sini, maka program counter harus berisi alamat ini. Ya siapa itu? Ya jadi tentu saja, sekali lagi ini nanti terkait dengan sistem operasi. Jadi pada saat tadi sistem operasi load ke memori, dia namakan di alamat 300, maka dia juga yang akan nge-save nanti, kemudian program counter isinya 300 sehingga ini bisa dijalankan gitu ya. Jadi ini yang nge-save pertama kali memberikan start komando itu ya sistem operasi. Nah, kemudian ini bisa dijalankan. Nah, kita hanya fokus pada satu program ya. Nanti kalau banyak program nanti pada sistem operasi. Oke, nah jadi tadi ya, jadi ini gambaran ini saya ambilkan dari Stalling. Jadi kita dituliskan hanya 2 langkah aja, step 1 dan step 2. Yaitu ini adalah step fetch, ini step execute ya. Jadi step decode-nya tidak nampak karena decode itu kan dikerjakan oleh control unit, jadi tidak nampak ya, tidak nampak. Ya tidak nampak. Jadi ini karena harus mengerjakan isi nomor 300, maka program counter isinya 300. Kemudian setelah fetch ya, jadi tadi sudah saya jelaskan. Nah ini berikutnya nanti detailnya, gambarannya ya. Ini nanti hasilnya ada di IR ya, jadi hasil fetch ada di IR. Apa? Ya instruksi yang dibaca ini 1940 ya, itu apa tadi? LDAB ya. LDAB. Nah kemudian di decode, kemudian di execute. Nah apa eksekusinya? Oh ini ternyata instruksinya adalah baca data dari alamat 940 untuk disimpan ke akumulator. Maka ini adalah hasil eksekusi, yaitu membaca data yang ada di alamat 940 disimpan ke akumulator. Gitu ya. Nah berarti pada saat ini selesai dikerjakan, otomatis program counter yang menunjuk instruksi harus berisi alamat berikutnya. Di mana itunya? Jadi pada saat ini selesai di fetch tadi, otomatis sebenarnya ini nggak nampak di sini. Ini sudah nambah 1 sehingga pada saat di sini sebenarnya ini sudah berisi 301. Sehingga selesai dari execute yang
instruksi pertama, otomatis instruksi berikutnya akan dibaca. Nah, 301. 301 apa? Yaitu ini 5941. Dikodekan oleh control unit. Apa ini? Adalah menambahkan apa yang ada di akumulator yang tadi sudah terbaca dengan data yang dari alamat memori 941. Nah, sehingga untuk melaksanakan eksekusi ini harus membaca dulu data di alamat 941. Nah, ini ada proses fetch word, membaca dari memori dibawa ke prosesor. Di mana ini sebetulnya ada di register sementara tadi, yang awal tadi yang ada di register MBR. Kemudian setelah ini ada di MBR, tambahkan dengan yang ada di akumulator, di mana ini dikerjakan di ALU, ya, atau di EU, di execution unit. Kemudian hasilnya kemana ini? Simpan lagi ke akumulator. Nah, inilah hasil eksekusi dari add C, ya, add C. Jadi add C itu tambahkan B dengan C, hasilnya simpan sementara ke akumulator. Nah, berarti otomatis sudah naik program kontennya ke alamat berikutnya, ya, ke 302. Nah, maka next step berarti membaca alamat 302. Apa instruksinya? Nah, di bawah. Kalau instruction register, instruksinya adalah 2941. 2 itu simpan apa? Oh, simpan yang data yang tadi ada di akumulator, hasil penambahan kemana? Ke 941. Jadi ini eksekusinya adalah mengirimkan data yang ada di akumulator, hasil dari penambahan 3 dengan 2 disimpan ke 941. Nah, finish gitu ya. Nah, kalau ini finish nanti secara sistem operasi nanti kemudian akan ambil alih kendalinya lagi oleh sistem operasi untuk diberikan kepada program lain. Nah, kalau programnya itu banyak, ternyata ini panjang, bisa jadi nanti ini sebelum selesai betul nanti dipotong, disuspend oleh sistem operasi, disuruh nunggu dulu ganti yang lain supaya adil gitu ya. Jadi itu kalau pada sistem multi program nanti akan seperti itu. Oke, ya. Ini gambaran singkatnya. Nah, kemudian gambaran detailnya saya gambarkan data path-nya seperti ini. Ya. Jadi ini tadi pada CPU dan yang terkait adalah memori. Dalam program tadi tidak terkait dengan input output, hanya terkait dengan memori saja karena bacanya dari memori juga menyimpan kembali ke memori. Ya, ini data path lengkapnya begini. Seluruh operasi nanti akan mengatur aliran yang terjadi di sini. Jadi kalau tadi saya contohkan untuk instruksi pertama, ya, maka fetch cycle-nya semuanya kan sama. Ya. Fetch cycle itu adalah membaca instruksi dari memori alamat tertentu untuk disimpan ke IR, itu semuanya sama. Instruksi 1, 2, 3 itu sama semuanya. Ya apa? Yaitu mengcopy atau mengirimkan apa yang ada di program counter ke MAR, register MAR. Nah, kemudian setelah ada di MAR, otomatis ini akan tersambung ke memori. Alamat itu menunjuk ke memori alamat tertentu. Misalkan tadi alamat 300, berarti ini tadi 300 copy ke sini, otomatis ini adalah pintu keluar, ya, sambungannya, maka otomatis menuju ke memori alamat 300. Nah, di sini tidak nampak oleh kendali. Setelah ini dikirimkan alamat, maka akan dikirimkan kendali read namanya, baca, ya, sinyal kendali read ke memori. Nah, sehingga dengan sinyal kendali read itu memori tahu yang di alamat 300 itu harus ditempatkan di bus data. Ya, tempatkan di bus data. Ini. Nah, sambil memori ini mengirimkan apa yang diminta tadi ke prosesor, itu diterima di MBR, maka saat itu program counter dinaikkan 1. Jadi karena ini tidak mengganggu aliran, ya, jadi ini terjadi proses pemindahan dari apa yang ada di memori alamat 300 ke MBR lewat bus data. Nah, di internal sendiri ini bisa melakukan operasi menambah 1 isinya dari 300 menjadi 301. Nah, kemudian karena ini instruksi maka akan disimpan ke IR. Nah, inilah namanya data path untuk fetch cycle. Ya. Jadi fetch cycle itu prosesnya seperti ini. Nah, mungkin untuk prosesor tentu akan punya variasi, ya, tapi dasarnya ini, ya, variasinya bisa macam-macam, ya.
tapi ini dasarnya seperti ini. Ini adalah fetch cycle, ya fetch cycle. Nah, jadi kalau untuk eksekusinya nanti tergantung instruksinya apa. Nah, misalkan kita contohkan untuk LDA. LDA itu kan setelah tadi instruksinya ada di R, kemudian dikodekan ternyata instruksinya adalah disuruh untuk membaca dari alamat memori tertentu untuk disimpan ke akumulator. Nah, berarti hasil decoding itu akan menyebabkan isi dari alamat yang ada di R ini dikopi ke MAR, yaitu menuju ke alamat data. Jadi kalau dia pertama kali akan mengcopy ini ya. Berapa tadi? 940 ya, B dia. Nah, lalu akan dikirimkan ke MAR, isinya 940. Berarti apa? Bukan menuju ke instruksi tapi menuju ke alamat data. Alamat data di sini 940 ya. Nah, jadi nanti akan menuju ke data, yaitu alamat 940. Nah, karena instruksinya itu membaca, maka nanti akan kembali akan dikirimkan sinyal read ke memori, maka memori akan mengambil data dari 940 dikirimkan ke MBR. Nah, tapi ini adalah data dan LDA, instruksinya adalah LDA, maka data yang dibaca ini akan tujuannya destinasinya akumulator, maka akan disimpan ke akumulator. Nah, inilah data path untuk siklus eksekusi untuk instruksi LDA, ya, LDA. Nah, kalau untuk instruksi yang berikutnya yang lain ya serupa, tak sama nanti. Nah, jadi di sini yang diaktifkan. Jadi yang sudah saya jelaskan yang lalu, mengaktifkan jalur ini siapa tadi? Control unit. Ya, jadi lewat kendali on off ini artinya kalau nanti on itu dia akan nyambung. Kalau off berarti terputus gitu ya. Jadi on off lewat on off gitu. Ya. Jadi kalau add ya serupa tak sama ya. Cepat saja ini jadi data yang mau ditambahkan dari alamat C tadi dikirimkan alamatnya, kemudian dibaca, kemudian diterima di MBR. Nah, instruksinya add berarti tambahkan apa yang ada di MBR ini, yaitu data dari memori alamat 941, tambahkan dengan data pertama yang tadi sudah dibaca, yang tadi dari alamat 940, kemudian tambahkan, maka bisa langsung ditambahkan. Dua data ditambahkan, destinasinya hasilnya kemana? Ke akumulator lagi. Ya. Jadi ini hasilnya ke akumulator lagi. Nah, gitu. Ya. Jadi hasilnya ke akumulator lagi ini. Gitu. Ya. Nah, maka setelah ini berarti nanti program counter dari sudah berisi instruksi berikutnya nanti yang yang store kebalikan. Ya. Yang store kebalikan. Ya. Oke. Yang store bisa digambar sendiri, ya. Yang store bisa digambar sendiri. Ya, yang store bisa digambar sendiri. Nah, ini tadi kalau tadi itu data path, maka siklus pada setiap data path bisa disesuaikan dengan notasi RTL, ya, notasi RTL. Jadi pada LDA itu pada fetch cycle tadi ini. Langkahnya ini, program counter di copy ke MAR. Kemudian nanti alamat memori yang tadi alamatnya sudah dikirimkan oleh MAR akan diambil untuk dikirimkan ke MBR. Sembari ini mengambil data ini bersamaan, program counter dinaikkan satu. Kemudian dari MBR dipindahkan ke IR untuk apa? Untuk didekode tadi ya. Nah, setelah didekode, nah, ini ada proses decode yang ini mungkin bisa beberapa langkah tertentu yang kita secara implisit ya. Nanti itu pekerjaan dari control unit bagaimana. Nah, maka kemudian nanti alamat karena tujuannya membaca dari alamat yang ada di instruksi tadi, ini namanya alamat yang ada di instruksi, di bagian alamat. Jadi misalkan nanti kan instruksinya 1940, jadi ini 940 yang dikirim ke MAR, ya. Kemudian untuk dibaca apa ini berarti data. Kalau ini tadi instruksi, ini data. Ya. Nah, kemudian akhirnya karena dia itu disimpan ke akumulator. Jadi ini ada fetch cycle, ada decode cycle, ada execute cycle. Ini kan kita bisa menuliskan detailnya dengan notasi RTL. Ini juga yang dituliskan di dalam namanya datasheet pada ISA ya, pada level ISA itu dituliskan seperti ini langkah-langkahnya. Serupa ya, ini bisa sama
siklusnya, yang beda apa? Yang beda adalah eksekusinya, kan gitu ya. Jadi yang dibaca kemudian ditambahkan dengan yang sebelumnya. Ini yang dibaca apa sekarang dari data C yaitu 941 masuk ke MBR, tambahkan simpan ke ya. Kalau yang STA sebaliknya bagaimana? Yang ada di akumulator disimpan, jadi arahnya berbalik ya. Jadi akumulator harus jadi apa namanya? Tadi data path-nya lewat MBR ya. Jadi tidak bisa langsung. Jadi akumulator di-copy ke MBR, nanti MBR baru bisa di-send ke memori alamat yang ditentukan. Jadi alamatnya 941. Ini alamatnya 941 gitu ya. Sehingga eksekusi dasar dari instruksi apapun prosesor itu punya dasar konsep pelaksanaan seperti ini. Jadi contoh untuk satu alamat ya. Jadi saya mungkin tidak menjelaskan secara terpisah arsitektur instruksi. Tadi sudah saya jelaskan. Instruksi ada jenisnya, ya, jadi dari cari opcode ada jenisnya, dari sisi operan ada formatnya, format 1 address, format 2 address, format 3 address, dan ada yang namanya format 0 address. Ya, jadi instruksi nggak ada datanya gimana, cuma add, cuma sub ya nanti. Nah itu namanya stack mesin ya, menggunakan memori khusus namanya memori stack untuk melakukan pengolahan. Oke, ya. Jadi kalau digambarkan secara ya, ini secara diagram data flow flowchart gitu ya. Jadi ada 3 langkah dasar seperti tadi, fetch, decode, execute gitu ya. Jadi ini blok besarnya, yang pertama adalah fetch, yang kedua ini decode, sebenarnya decode-nya ini panjang, kemudian execute ya. Jadi execute-nya akan mulai dari data operation, baca instruksi, fetch instruction, kemudian decoding. Dari decode itu tahu instruksinya apa, datanya di mana. Kalau perlu data maka datanya dibaca dulu, disiapkan sampai masuk di prosesor. Kalau sudah masuk baru bisa dioperasikan. Setelah dioperasikan hasilnya disimpan kemana? Jadi di sini sudah tahu mau disimpan kemana, mau disimpan ke akumulator atau disimpan ke register atau langsung disimpan ke memori. Ya, jadi bisa variasi seperti itu. Nah, kemudian setelah satu instruksi dikerjakan ya next instruksi berikutnya, begitu terus ya. Jadi prosesor selama dia hidup kita on kan, itu akan terjadi loop terus menerus ya. Jadi kalau komputer kita hidupkan itu kemudian kita biarkan, ya siapa yang mengendalikan? Nah dari itu sudah ada program yang dijalankan dalam kendali siapa? Nah secara makronya oleh sistem operasi gitu ya. Tapi secara mikronya, prosesor pokoknya harus ada isi yang dikerjakan. Ya. Kalau enggak gimana? Ya hang nanti. Ya, hang. Salah satu yang kita namakan hang itu karena kalau tak terkendali. Jadi dia tidak tahu mengerjakan instruksi yang kemana-mana, bakal-bakalan tidak bisa dipegang lagi. Ya, tidak bisa dikendalikan lagi, itu dah hang. Ya. Yang itu bisa ya betul-betul macet, enggak stuck, tidak prosesornya itu macet, tidak bisa. Tapi bisa juga hang itu karena looping yang tidak tahu jeluntrungnya, tidak tahu arahnya gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin gambarnya kok ini ada multiple dan sebagainya. Ini nanti dalam arsitektur yang lebih tinggi, lebih canggih, mungkin datanya tidak hanya satu, misalkan mengolah set data. Jadi tambahkan set data A dengan set data B. Nah, itu tambahkan himpunan nantinya. Nah, seperti itu. Nah, nanti bisa untuk vektor ya, penambahannya seperti ini. Nah, jadi ini mungkin tidak saya singgung atau enggak sempat ini untuk parallel processing ya. Jadi execution untuk parallel processing. Oke, nah itu konsep dasarnya. Kemudian kita lanjutkan dengan fasilitas atau mekanisme supaya tujuannya sebenarnya untuk efisiensi mesin ya. Jadi kalau prosesor itu hanya mengerjakan instruksi kemudian
ternyata itu nganggur kan eman-eman. Maka supaya itu tidak nganggur, maka ada cara bagaimana supaya bisa efisien, ini menggunakan namanya mekanisme interupsi. Ya, ada yang mau tanya silakan. Nah, jadi oke, ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi mekanisme interupsi adalah mekanisme yang diberikan ya kepada apa namanya bagian lain dari prosesor, bisa umumnya itu I/O, atau juga jadi ini ada dua, karena sekali lagi sistem komputer ada dua apa namanya dua apa software hardware itu namanya apa ya, ada dua bagian, bukan bagian apa ini, ada dua komponen ya, dua komponen pokok sistem komputer itu di mana-mana ya, di level apapun kita akan bicara itu ada software, ada hardware ya. Ini juga begitu. Pada mekanisme interupsi itu adalah suatu mekanisme yang memungkinkan kalau prosesor sedang mengerjakan program, misalnya tadi ya, mengerjakan 1, 2, 3. Padahal harusnya kan salah satu mengerjakan 2, tapi dia bisa disela, artinya dihentikan sementara karena sesuatu hal, kemudian dia disuruh mengerjakan yang lain. Nah, itu namanya ada interupsi. Ya. Jadi contohnya sekarang saya sedang menjelaskan ini, kemudian Anda tanya, itu artinya Anda menginterupsi saya, sehingga saya harus berbelok melayani Anda, gitu kan? Itu namanya interupsi. Seperti itu juga disediakan pada prosesor. Nah, ini tujuannya untuk itu. Ya. Jadi yang paling mudah tujuannya adalah seperti ini. Nah, sekarang prosesor sedang menampilkan PowerPoint, tapi saya menggerakkan mouse. Nah, ini saya menggunakan mouse ini, itu berarti prosesor harus berubah menjalankan program untuk menjalankan gerakan mouse ini ya. Jadi sembari dia sekarang sedang mengerjakan mungkin menambahkan PowerPoint atau yang lain, ini saya menggunakan, nah ini ada interupsi dari mouse, kemudian ditangkap secara hardware, kemudian diketahui oh ternyata interupsinya itu dari mouse, maka dia akan dilayani. Mouse-nya ngapain? Oh gerak, ternyata gerak, maka akan dikerjakan menjalankan program menggerakkan mouse gitu ya. Jadi ini mekanisme di mana modul lain itu bisa I/O contohnya mouse, atau juga bisa software ya, software lain menginterupsi. Nah, itu contohnya sistem operasi. Sistem operasi itu menggunakan mekanisme interupsi ini untuk bisa mengatur ya, dari satu program pindah program lain, kembali ke program lain lagi, itu mengaturnya menggunakan juga mekanisme interupsi. Siapa yang bertugas itu dalam sistem operasi namanya scheduler, nanti ada penschedule proses, ya, penschedule program yang jalan, nanti dia akan jalan dengan cara memberikan interupsi gitu, semacam ini. Jadi normal sequence itu akan diinterrupt. Di jam 16 kan tadi kan harusnya 1, 2, 3, tapi ada interupsi pada saat mau jalankan 2 itu ada interupsi, maka tidak jadi dengan 2, tapi dia harus lompat jalankan program. Nah, tadi kan instruksi 1 kan ada di alamat 300, 301 dan 2, gitu kan, harusnya menjalankan 302 oleh program berikutnya, pada program tadi oleh instruksi berikutnya, tapi karena ada interupsi maka ternyata instruksi itu menyuruh mengerjakan program ada di alamat 1000. Nah, itu artinya nanti programnya akan berbelok mengerjakan program yang ada di alamat 1000, 1001, 1002, baru otomatis balik nanti kalau interupsinya selesai dilayani akan balik di program yang dijalankan, yang ditinggal tadi akan mengerjakan berikutnya, yaitu instruksi nomor 2. Nah, itu dilakukan secara otomatis oleh hardware. Jadi itu bukan oleh software. Ya. Jadi mekanisme mengubah harus pindah ke mengerjakan alamat yang lain itu mekanismenya secara hardware, yaitu kemampuan di dalam prosesor itu sendiri. Nah, karena softwarenya kan nggak tahu, kok tahu-tahu di interrupt itu nggak tahu. Nah, nggak tahu. Nah, jadi itu ya. Jadi sumbernya bisa dari program, dan jelaskan tadi bisa dari software. Umumnya dipakai untuk warning ya, atau kendali. Jadi kalau ada proses-proses yang salah itu ada warning tertentu. Ya mungkin contoh umumnya sederhana ya, gitu, yang mungkin biasa dialami. Kita sedang copy dari flash disk ke hard disk, karena sebaliknya dari hard disk mau disalin ke flash disk karena besar,
karena mungkin juga sudah lama tersimpan di hard disk dan mungkin hard disknya sudah mulai rewel gitu ya. Tahu-tahu di tengah jalan kan error gitu ya. Nah, kalau itu nggak ada interupsi software yang mengatakan itu error, kemudian nanti menampilkan message di layar, message box bahwa hard disknya error gitu ya, nanti kan si user pengguna nggak ngerti, sehingga nanti nggak bisa meng-close dan seterusnya. Nah, maka salah satunya ini. Ya. Nah, ini hanya contoh klasik, ada overflow, ada division by zero, tapi contoh yang aktual ya seperti itu. Ya. Kemudian memang juga ada yang dipakai di dalam sistem untuk keperluan sistem, contohnya untuk timing ya, jadi timer. Jadi bisanya di dalam sistem itu real time, maka dia akan ada namanya interrupt dari timer. Timer itu akan selalu diupdate setiap tik tertentu, ya setiap waktu tertentu, setiap 1 detik, ya gampangnya gitu, maka itu akan update program timer. Nah, ini juga timer ini dipakai oleh sistem operasi dalam mengatur, mengendalikan program-program yang jalan, ya, dalam digunakan pada preemptive multitasking. Ini sistem operasi yang punya kemampuan menjalankan banyak program. Ya. Jadi, ya, apa namanya? Ini sebenarnya hardware. Ya. Timer itu kan ada clock, ya, jadi itu hardware. Tapi ada juga hardware yang lain yang dari I/O. Umumnya dari I/O, tadi saya contohkan ini adalah mouse ya. Ini timer khususnya. Oke, kemudian yang lain juga dari hardware ini, tapi fungsinya untuk penanganan kesalahan failure ya. Jadi contohnya, mungkin ini sekarang sudah jarang ya, memori itu sudah reliable, bagus. Nah, yang dipakai sekarang pada notebook, ya, pada notebook untuk mengatasi supaya nanti tidak terjadi malfunction pada sistem, maka kalau itu baterainya tinggal 10%, misalkan dia otomatis itu dia akan memberikan failure, ya, intra failure sebenarnya. Failure dari baterai dianggap kalau 10% itu sudah failure baterainya. Maka karena ada intra failure, baterai failure gitu ya, maka nanti akan dijalankan program penanganan failure baterai, yaitu apa? Shutting down normal, ya, normal shutting down. Jadi nanti di shutdown, kalau yang belum tersimpan akan disimpan dan seterusnya. Pada sistem Windows itu juga repot kalau nanti dia tidak tahu-tahu mati, tidak ada shutting down, proses shutting down itu nanti kalau hidup lagi bisa error, bisa bahkan Windows-nya tidak jalan gitu ya, itu jelek gitu ya. Nah, Windows itu jelek kok masih saya pakai, nah, karena kebiasaan aja ya, sebenarnya lebih bagus pakai Linux gitu ya, atau yang lain ya, yang lebih stabil. Oke, itu ya, ini interupsi ya. Nah, secara garis besar, waduh, ini mekanisme interupsi itu ditambahkan ke di mana? Di setiap akhir pada siklus eksekusi tadi. Jadi pada siklus itu kan fetch, decode, execute. Nah, setelah execute tidak langsung ke fetch lagi, tapi dia akan ngecek. Jadi di software di hardware itu ada namanya flag, ada tanda. Ada tanda. Kalau ada interrupt dari luar, maka tanda itu akan on gitu ya. Ada tanda interrupt. Maka kalau ada tanda interrupt, maka akan dicek. Yang menginterupsi siapa? Oh, yang interupsi itu adalah keyboard, maka keyboard akan dijalankan programnya. Oh, yang interupsi mouse, maka mouse akan dijalankan programnya. Oh, yang interupsi tadi baterai, maka program penjalanan untuk menangani kesalahan kalau baterai habis gitu ya. Nah, sebetulnya menjalankan interupsi ya juga seperti ini gitu ya. Ya, langkahnya ya menjalankan program, yaitu menjalankan satu instruksi baca begitu saja. Tapi ini program yang jalan ini terlepas dari program yang sekarang jalan, maksudnya gitu. Nah, setelah nanti program itu selesai, ya akan balik ke normal ini. Jadi seolah ini tidak merasa bahwa dia diinterupsi gitu aja. Nah, jadi program yang dijalankan, yang state atau program yang sekarang, yang current program itu akan terinterupsi. Nah, ini sementara ini lari kemana? Nah, program ini nggak tahu. Pokoknya dia tahunya ini nanti aman, programnya jalan sesuai dengan algoritmanya gitu. Ya. Namanya mekanisme interupsi ya. Nah, ini penting difahami karena ini dipakai di dalam
istilahnya konsep ini itu atau mekanisme ini memang dipakai dalam sistem operasi untuk menangani multi proses atau multitasking. Oke, ya itu gambaran yang bahasanya panjang, bisa dibaca detailnya di textbook ya. Nah, kita lanjutkan dengan dalam pelaksanaan tadi kan perlu semua terkait, yaitu terkait dengan namanya sistem bus. Jadi sistem bus. Oke, jadi mungkin cepat ini karena waktunya tidak tersisa panjang ya. Oke, jadi ada beberapa tadi proses yang memerlukan jalur ya. Jadi sudah saya jelaskan ada tiga, setidaknya ada tiga. Memang itu yang dipakai. Jadi ada bus data, ada bus kendali, dan ada bus control. Ya. Jadi umumnya menggunakan gambar atau model ya koneksi yang seperti ini ya, model koneksi arsitektur sambungan dalam arsitektur interkoneksi bus menggunakan 3 bus kendali, bus alamat, bus data. Ini sudah saya jelaskan ya. Jadi kaitannya ini secara arsitektur sambungannya. Salah satu contoh dalam perkembangannya ini ya. Jadi kalau ini kembali ke ini adalah simple connection, sambungan yang sederhana, semuanya tersambung dalam satu sambungan yang bersama. Jadi kalau sistemnya kecil nggak masalah ya, hanya memori satu, kemudian I/O-nya cuma keyboard, kemudian atau ini I/O 2 I/O, misalkan keyboard dan layar gitu ya. Tapi kita tahu bahwa dalam perkembangannya ini berkembang terus I/O-nya terutama ya. I/O itu berkembang variasi sekali sehingga jadi kalau seperti ini akan kinerja dari CPU dan memori akan terbebani karena ini variasinya kecepatannya banyak ya. Mulai yang sangat lambat sampai yang sangat cepat. Nah, maka dalam perkembangan arsitektur bus ini lalu dibuat pemisahan antara CPU memori, karena CPU memori itu kan harus cepat ya, supaya efisien dalam melaksanakan tadi bisa cepat, itu CPU memori harus tidak terganggu dengan yang lain. Maka dalam awalnya dipisahkan ya, antara memori dan prosesor, ini namanya sistem bus. Kemudian I/O itu dibuat terpisah, namanya bus I/O atau expansion bus perluasan. Nah, jadi semua I/O tersambung dengan expansion bus. Nah, ini wujud fisiknya di dalam komputer kita. Kalau kita pakai desktop maka kelihatan di situ ada kartu I/O ya yang tertancapnya di mana, itu namanya bus perluasan, bus ekstensi ya. Sementara yang memori itu terpisah ya, jadi busnya memori dengan prosesor langsung. Nah, ini salah satu perkembangan dari peningkatan kinerja dari prosesor dengan memori yang awalnya prosesor memori sambungan langsung. Nah, itu maka ya kalau memorinya dengan prosesor kecepatan sama itu bagus, tapi dalam perkembangannya memori itu menjadi semakin lambat dibandingkan dengan prosesor. Artinya prosesor itu kecepatannya semakin meningkat, jadi memori terlambat. Ya, jadi memorinya kecepatannya terlambat. Nah, ini maka dalam perjalanan untuk mengatasi kelambatan memori terhadap prosesor di dalam arsitektur ditambahkan namanya memori cepat, namanya cache memori. Nah, sehingga ini sebetulnya prosesor itu sebetulnya tidak langsung tersambung ke memori, tapi tersambungnya ke cache memori. Tetapi secara arsitektur pelaksanaan instruksi tetap sebenarnya yang dikirimkan dari prosesor itu bukan alamat cache memori. Ini nanti secara pengertian ada memori yang tersembunyi, tapi sebetulnya yang dibaca itu dari memori, tapi ini ada memori tersembunyi yang tujuannya meningkatkan kecepatan. Nah, karena itu namanya cache. Cache itu hidden, bahasa Prancis. Hidden, tersembunyi. Nah, bagaimana? Nah, nanti akan kita lihat pada pertemuan yang berikutnya nanti. Kemudian dikembangkan lagi. Ya, pada perkembangan yang mutakhir, I/O kalau tadi jadi satu itu juga nanti I/O misalkan kita ingin processing grafik yang sangat cepat,
Nanti itu kalau tersambung dengan keyboard mouse, nanti yang processing grafik tadi akan terganggu. Maka dipisahkan. Yang cepat dipisahkan dari yang lambat. Nah, sehingga ini contoh bus yang terpisah antara I/O cepat, I/O lambat. Ini yang dikenakan awalnya oleh Intel dinamakan dengan PCI, ya, jadi bus PCI. Bus PCI ke ini bus cepat, ya, bus cepat. Yang untuk VGA, ya, VGA card. Untuk LAN juga, ya. Untuk baca ke hard disk itu juga bus cepat. Ya. Tapi ke keyboard, ke modem, termasuk modem itu masih dianggap lambat, ya. Lambat. Ya. Kemudian ke mouse gitu ya, lambat gitu ya. Itu lambat. Oke, ya. Nah, karena jadi bus itu ada banyak jalur tadi, maka ini dari sisi penggunaan fungsi bus itu ada disebut dengan dedicated dan multiplex. Dedicated itu tadi unitnya dedicated ya. Jadi bus control ya isinya cuma kontrol, address ya cuma address, data ya cuma data. Tapi dalam perkembangannya kalau ini selalu dipisahkan, CPU juga berkembang, memorinya semakin lebar. Memori semakin lebar berarti address juga harus semakin lebar. Data juga semakin lebar dari 8 bit menjadi 64 bit. Ini address juga begitu, dari 16 bit jadi 30 bit dan seterusnya. Nah, ini nanti tidak efisien. Ya, penggunanya secara fisik tidak efisien. Maka ada cara lain yaitu dimultiplex. Beberapa jalur ini dipakai bersama. Alamat dan data dipakai bersama atau kendali dipakai bersama dengan data dan seterusnya. Nah, itu namanya dan pengertiannya ini adalah jenis penggunaan, ada dedicated dan multiplex, gitu ya, multiplex. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan gambar ini lagi. Ini karena yang menggunakan banyak, karena ini satu jalur bersama. Kalau pas digunakan CPU dengan memori, ini nggak bisa nanti I/O mau menggunakan ke nyimpan atau akses, misalkan download itu kan I/O ke memori. Ya. Saat itu sedang jalankan program, CPU harus juga akses memori. Nah, ini tumbuhan nanti. Nah, itu artinya ini harus ada pengaturan penggunaan, namanya itu arbitrasi. Ya. Jadi arbitrasi itu adalah bagaimana pengaturan penggunaan. Ya. Pengaturan penggunaan ini namanya arbitrasi. Nah, dalam arsitektur bus yang modern maka ini ditambahkan satu pengendali khusus untuk menangani bagaimana kalau I/O dan memori mau menggunakan jalur itu, jalur bus. Maka ada dua hal atau dua unit yang akan mengendalikan, utamanya adalah CPU. Ya, CPU itu pengendali utama, tapi kemudian CPU akan mendelegasikan ke delegator namanya DMA untuk melakukan pemindahan atau komunikasi antara memori dengan I/O, namanya DMA, Direct Memory Access. Ini adalah fungsinya itu. Ya. Nah, sehingga nanti setiap saat akan ada dua pihak, ya, mungkin CPU yang pakai atau DMA yang pakai. Nah, maka ini nanti pengaturannya namanya arbitrasi. Ya. Tuh, cepatnya begitu. Nah, secara konsep ada dua cara pengaturan, yaitu apakah dia secara tersentral atau terdistribusi. Tersentral itu berarti ada yang mengendalikan terpusat. Kalau terdistribusi ini kebalikannya. Pengendaliannya diberikan kepada masing-masing, harus bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi saya contohkan misalkan traffic light itu sebagai pengendali. Ya. Apa itu pengendali pusat? Ya, mengendalikan yang lewat di perempatan itu. Kalau nggak ada traffic light akan terjadi crash ya. Crash kalau komputer ya datanya rusak, dan rusak artinya salah nanti. Kalau instruksi salah dikerjakan, nah, kacau, datanya juga bisa salahnya. Nah, harus ada pengendalinya, namanya kontrol sentral. Nah, itu contohnya adalah traffic control, traffic light ya, aktif gitu. Nah, tapi kalau nggak ada traffic light gimana? Nah, itu maka pengendalian diserahkan ke masing-masing. Yang lewat harus mengendalikan diri sendiri dengan melihat kondisi jalur yang ada. Ya. Jadi harus melihat kanan kiri. Kalau lihat kanan kiri kosong baru boleh terus. Itu artinya pengendalinya ada di masing-masing.
ewodene bahasanya ya repotnya. Ewodene sudah dilihat kanan kiri, ternyata di tengah jalan itu juga sama, yang dari kanan itu ternyata juga melihat juga kosong kan, sama-sama lewat bisa tabrak juga kan itu ya. Jadi di dalam pengendalian yang transdistribusi ini memang complicated ya. Jadi contohnya di dalam jaringan ini itu ada namanya satu mekanisme ya, mekanisme tata cara yang disebut dengan CSFA-CD ya. Nah, itu apa namanya, C itu collision carrier multiple access, carrier detection-nya itu kayak gitu CSMA, C access multiple, CS carrier set multiple access, carrier set multiple access. Jadi dia harus melihat kanan kiri karena bisa diakses oleh banyak pihak, tapi setelah dia merasa bahwa itu aman kemudian lewat, setelah itu tidak cuma dibiarkan tapi harus detect, collision detect. Jadi kalau setelah desain ternyata datanya rusak, maka dia tahu ternyata terjadi tubuhan, maka harus di-repeat lagi, diulang ya, sharingnya diulang pada waktu yang random ya, sehingga nanti kemudian tidak terjadi tumbuhan. Itu pada pengaturan agregasi yang terdistribusi. Pada CPU ada komputer menggunakan yang tersinkron. Tapi untuk bus ada yang dikembangkan yang mutakhir, ada yang pakai yang terdistribusi juga. Nah, kemudian di samping agregasi ada timing. Ini ya, timing itu apa yang terjadi di dalam bus. Event-event apa saja. Tadi sudah dicontohkan, pertama kali dikirimkan alamat, kemudian dikirimkan sinyal baca, kemudian setelah itu memori menempatkan datanya, kemudian diterima oleh processor. Nah, itu event-event itu namanya apa namanya, timing ya. Jadi timing event ya. Jadi pewaktuan yang ada di dalam bus itu pewaktuannya bagaimana? Dalam hal ini pewaktuan terjadinya langkah-langkah urutan apa yang tentunya kembali ke pelaksanaan instruksi gitu ya. Jadi semuanya diawali dari execution, jadi pelaksanaan eksekusi tadi ya, akan dilakukan sampai pengaturan bus ini. Jadi contohnya ini contoh untuk siklus baca tadi sudah dijelaskan. Pertama dikirimkan address gitu ya, ini ada tambahan, ada satu sinyal bahwanya aktif pada periode tertentu, dikirimkan alamat, kemudian dikirimkan pemberitahuan bahwa alamatnya sudah dikirim ya, kemudian dikirimkan baca ke memori ya, kemudian memori menempatkan di bus data, kemudian nanti prosesor sudah membaca ini, maka nanti akan di close ya, komunikasi busnya di close ya. Jadi ada urutan seperti itu. Nah, kalau urutan-urutan ini ditentukan pada waktu-waktu tertentu, namanya ada clock yang memandu ya. Pertama harus apa, kedua harus apa, ketiga harus apa. Ini namanya timingnya jenisnya sinkron ya, disinkronkan dengan bus. Ini namanya timing sinkron ya. Ada jenis kedua namanya yang unsinkron ya, dia mengikuti urutan tapi tidak harus kaku seperti ini ya. Jadi ini yang penting ada pemberitahuan alamat sudah dikirim ya. Kemudian setelah itu diberikan pemberitahuan apa prosesnya baca, kemudian memori akan menempatkan datanya di database, kemudian prosesor bisa membaca, kemudian diberitahukan ke memori sudah dibaca ya. Jadi ini harus ada pemberitahuan sudah dibaca. Jadi memori awalnya CPU awalnya memberikan alamat, diberitahukan prosesnya apa, memori menyiapkan dan memberikan, kemudian CPU menerima. Ini kan sebenarnya ini adalah langkah-langkah ya, langkah urutan yang harus dilakukan ya. Kalau tidak nanti kan terjadi kesalahan. Nah, karena ini tidak ditentukan kapan harus selama kapan itu harus mengirimkan alamat, selama kapan harus itu data siap dan seterusnya, ini bebas sehingga ini fleksibel, ini namanya asinkron ya. Ini timing yang asinkron.
Jadi dalam sistem komputer juga ada yang menggunakan model atau cara yang pertama dan kedua. Cara ini berarti memorinya dalam prosesor sudah fix tertentu. Jadi seperti yang dipakai di prosesor Intel ya. Dia kalau kita di dalam sistemnya sudah diberitahu ini memori yang PC 133 ya dipasang 2400 ya nggak jalan karena itu lebih cepat dari yang 133. Ini nanti siklusnya memori lebih cepat di sini nggak jalan kalau prosesor lambat atau sebaliknya prosesornya sangat cepat memorinya lambat nanti tertinggal ya. Jadi itu ada spasnya. Nah ini jadi ini kaku ya. Jadi tapi pasti gitu ya pasti. Nah ini fleksibel bisa mengadopsi ya, mau memorinya lambat atau memori cepat itu bisa fleksibel seperti ini. Ini namanya timing yang asinkron ya asinkron. Oke ya terakhir ini adalah contoh bus ya bus yang dipakai di PC adalah PCI bus yang sekarang masih dipakai dan dikembangkan terus karena untuk peningkatan kecepatan dan peningkatan lebar. Jadi aslinya dulu cuma 32 bit, kemudian dikembangkan 64 bit, aslinya cuma 50 yang pendek, kemudian jadi 100 ya, jadi 50 jadi 100. Bedanya belajar. Sebenarnya ya prinsipnya hanya 3, ada bus alamat, bus data, bus kendali. Cuma karena ini pengendaliannya ada macam-macam tadi, ada timing, ada arbitrasi tadi ya, itu maka di dalam bus PCI itu ditambahkan kendali-kendali, ada arbitrasi, ada tadi control ya. Ini PCI. Nah, jadi arbiternya menggunakan arbitrasi yang tersentral. Ini bus PCI karena di situ banyak I/O yang harus mengakses bus, maka harus dikendalikan. Kalau pas dipakai oleh hard disk misalkan ya, mau nyimpan dari memori ke hard disk, saat itu mau sedang download juga, nah ini bagaimana itu kan tumbuhan nanti. Jalannya sama, tapi dipakai oleh hard disk untuk nyimpan dari memori, kemudian dari langkat itu sedang download mau dari langkat mau ke memori ya, itu nanti ini maka ada pengaturnya namanya arbiter ya. Di situ dinamakan PCI arbiter. Mekanisme bagaimana? Ya tadi mekanismenya harus minta izin kalau mau pakai minta izin. Ini misalkan ada 1, 2, 3, 4 device ya yang mau akses ke memori, ini harus memberikan izin dulu, minta izin dulu. Namanya sinyal request ya. Sebelum di-grant, sebelum diizinkan maka tidak boleh mengirimkan karena ya tidak bisa gitu ya. Nanti setelah di-grant itu diizinkan baru dia bisa mengakses atau mengirimkan. Jadi gambaran timingnya pada arbitrasinya. Jadi misalkan ada 2 I/O tadi, A dan B, ini A, B. Ini mestinya gambarnya sebelumnya ini tinggi gitu ya. Jadi kalau tinggi berarti dia sedang tidak minta, tapi kalau mau minta akses maka dia ini sinyalnya akan diturunkan. Ini namanya active low ya. Jadi kalau aktif berarti malah 0. Kalau tidak aktif itu dia high. Ini jadi di dalam sinyal level sinyal itu mau aktif low atau mau aktif high ya terserah, mau pengaturannya diserahkan kepada yang merancangnya. Jadi ini aktif low. A minta, B minta. Nah, maka ini ada dua yang minta menggunakan, maka ini pas PCI tadi akan mengatur. Karena yang minta A maka di grade A dulu. Kalau misalkan barengan ya nanti itu ada algoritmanya di situ. Nah, maka ini diberikan A boleh menggunakan. Berarti nanti bisa dari A. Nah, setelah A selesai baru B boleh pakai. Nah ini ya, artinya ini kalau sinyal grade itu low berarti dia boleh pakai A boleh pakai, B boleh pakai. Gantian ya. Nah pada saat A boleh pakai tadi ini ada delay sedikit maka dia akan melakukan transfer. Transfernya apa? Ya pertama kan memberikan alamat, kemudian
fase. Ya, jadi prinsipnya pada saat tadi eksekusi instruksi tadi kan ada fase alamat dikirim, kemudian atau data atau instruksi. Nah, dari sisi hardware ya nggak tahu itu data khusus, pokoknya dari memori kan gitu ya, atau ke memori. Ya. Tapi yang jelas itu lewat bus data kan ya, kita itu atau instruksi atau data lewat bus data, sehingga secara hardware ini ada fase address, fase alamat, dan ada fase data. Nah, ini pada saat A diizinkan maka A yang pakai, B diizinkan B yang pakai. Ya. Nah, pada saat A pakai itu ada timing yang lebih detail. Ini contoh timingnya pada A ya. Jadi ini ada multiplex ya, busnya itu multiplex. Jadi pakai alamat dan data dipakai bersama ini. Nah, ini tadi pada saat A pakai ini frame-nya A sampai B, ada waktunya pas habisnya. Nah, maka setiap pakai tadi ini ada fase data, fase alamat, kemudian fase data. Karena A itu lambat, maka dia sekali data bisa beberapa sekali alamat bisa beberapa data. Artinya karena ini tracing byte, ya, jadi alamat 0 maka bisa baca 0, 1, 2, 3, 4, misalkan 4 byte misalkan gitu. Nah, ini contohnya 1, 2, 3 gitu, 3 byte. Nah, itu contoh ini gambaran timing pada interkoneksi. Jadi tadi judul besarnya adalah bagaimana sistem interkoneksi, karena tadi pada saat eksekusi dijalankan harus ada hubungan antara memori dengan prosesor atau sebaliknya, mungkin dengan I/O juga. Oke, nampaknya waktunya ternyata habis ya, jadi nggak bisa perpanjang lagi. Tapi silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada yang sudah baca sebelumnya, kemudian mau tanya-tanya, silakan. Kalau ada yang mau tanya, tapi kalau nggak ada ya jangan keluar dulu, karena nanti saya harus capture ya untuk sebagai bukti hadir. Nah, oke, nggak ada yang tanya. Kalau nggak ada, sementara saya close sharingnya. Ya, tidak ada. Ya, di chat juga nggak ada yang tanya. Oke, kalau gitu silakan di-on-kan kameranya. Ya, masih ada 1, 2, 3, 4. Ya, kalau memang mungkin koneksinya nggak baik ya. Kalau saya pakai Indium, tapi kadang-kadang ya malah jelek gitu. Ini malah saya pindah ke data gitu ya. Jadi pakai Indium nggak karu-karuan, lambat sekali. Sering begitu, kacau di Telkomnya. Ini tadi pakai data saya malah. Oke, ini ada 2 yang belum. Aris sama Dwi Agung memang koneksinya nggak nyampe, ya kalau nggak ya sudah. Oke, Aris sudah, Dwi Agung belum. Dwi Agung gimana? Nggak, atau ketiduran? Mungkin ketiduran ya. Mungkin ketiduran tadi. Dengar saya ngoceh tadi, mungkin ketiduran dulunya. Ya nggak apa aja, ya dianggap tidur aja. Oke, saya capture 1, 2, 3.